Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Di episode berikut ini saya akan menerangkan golok sembelih kesadaran, tapi golok ofisialnya. Tapi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh teman-teman. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang enak ya. Nah, minal aidin wal faizin. Ini adalah golok yang setiap artinya golok ini setahun sekali nih keluar ini. Nah, kalau saya pengen tahu sejarahnya ini, nah ini kan ini yang pakaian buat kebenaran, ini udah mau setahun ini di sini dia. Nah, tapi semuanya masih asik-asik nih. Kalau yang sering dipakai, yang paling sering banget lah. Nah ini nih, yang ini bahannya dari perkel. Ini dari awal saya motong, ini udah terus ngikut nih. Ini kayunya kayu kopi ini kayu kopi. Nah ini ada namanya tuh. Nah ini juga udah ada logonya. Nah, ini yang awal-awal saya potong, ini yang saya pakai. Jadi banyak yang nanya goloknya yang mana sih yang sering dipakai. Nah ini saya tunjukin sekarang. Nih, ini satu. Nah, ini juga. Ini bahannya kelahar ini. Nah ini kelahar. Ini yang sering pakai motong kebo gede. Nah sapi gede. Nah pakai ini. Nah bahannya biasa, bahan lawas kelahar. Nah tapi semuanya ya Willis ini. Yang paling berkesan di punya golok, yang paling mantap yang ini. Nah, ini ada batunya tuh. Ini tanduk kerbaunya, gagang itu kebo dongkol, tapi cuma satu tumbuhnya. Hampir tua kebonya tuh, hampir 8 tahun, mau 9 tahun, kan tanduknya ke bawah gitu. Nah dia jatuh ini tanduknya, jatuh. Nah jatuh, udah ketuaan. Emang dia anehnya cuma nempel di kulit aja dia bisa panjang. Nah saya dipungut sama orang kandang, ya akhirnya saya salah juga sih, aturan saya simpen itu. Tapi saya simpennya, saya bikinin gagang golok ini. Nah ini goloknya. Nah, kayak gini jadinya tuh. Nah, ini gagangnya gagang bodongkol ini. Nah ini sejarahnya gagangnya jatuh, tanduknya jatuh ke kandang ini. Tapi alhamdulillah ketemu. Ini baik, ini perwilis ini. Nah ini yang setiap tahun saya pakai yang ini. Jadi golok official GSQ. Ini udah tahu semua. Nah ini buat tahunan, buat setiap tahun keluar ini. Tapi kalau yang setiap tahun, setiap hari saya pakai yang pendek, ada lagi di atas. Oke, kita main ke atas. Kalau ada 3. Yang ini kalau officialnya udah saya kasih tahu. Ini udah nggak perlu diasal-asal lagi. Setiap tahun tinggal di stropping aja. Pakai stropping, pakai begitu aja di setiap tahun. Alhamdulillah tajamnya awet. Biar kata bahan baja lawas, tapi memang paling asik dipakai potongnya. Buat yang main-main dijaga pakai pisau kecil, di tasnya ada di atas. Itu workshop saya di atas yang gede, buat jual-jualan di atas. Buat sekalian memperkenalkan yang buat dijual-jual. Kita ke atas. Oke, sip. Nah, kalau yang di sini nih,
Ini workshop saya di atas nih. Ini ada ini bulu agama ini udah bernasak udah tuh ini dapat banget. Nah ini pisau yang sering saya pakai ini kalau Idul Adha itu saya senangnya motongnya pakai golok karena saya jualan golok. Tapi kalau buat hari-hari lain saya jualnya, saya motongnya pakai pisau. Nah ini pisau. Nah ini yang sering saya pakai kalau saya main malam-malam nih bisa jagal. Nah saya bawa ini pisau pendek-pendek. Tapi yang paling asik ya ini 21 cm 20 cm buat menjaga enak banget. Nah terus kenapa Idul Adha kok saya nggak pakai golok, kok nggak pakai pisau ini, padahal ajib bener pisaunya. Saya takut hilang aja kalau pakai pisau pendek. Kalau ntar saya bisa, saya bangga bener, terus jadi gede kepala saya. Wih, keren, pisau pendek. Wah, ntar jadi gede kepala, orang sohorin, timbulnya jadi ujub, sombong jatuhnya. Terus ya saya jadi dosa, saya nggak mau. Nah saya biasa pakai yang panjang, yang 30 cm, atau saya pakai ini 25, itu udah standar saya pakai buat motong. Sekarang kalau di Idul Adha saya pakai yang model yang saya pakai ini nih, yang segini nih, yang 20 cm. Bisa banget saya, aji bener pakai 20 cm, enak. Nah itu makanya kalau buat Idul Adha, khususnya buat orang yang baru bisa motong atau yang setahun sekali pemotongannya, mendingan pakai yang 30 cm. Kalau yang pakai 30 cm itu udah normal, biasa, mau didorong ke mau ditarik itu udah enak aja. Tapi kalau mau pakai pisau yang segini, yang 20 cm, terus sapinya gede. Nah, ingat teman-teman, kita harus tahu kelas tajamnya ini kalau mau pakai pendek. Kelas tajamnya di mana, terus ngasahnya gimana, baru kita bisa pakai. Kalau kita pakai pisau pendek, terus sapinya gede di atas 800, pakai pisau begini, kita nggak tahu kelas tajamnya, terus main kristal aja, pas diangkat dipakai motong, misalnya ini leher sapi, nah ini dipakai motong, pas diginiin ditarik kagak pecah, bahaya. Itu udah ngangkat ke atas, masukin lagi udah nggak boleh harusnya. Kenapa? Itu sengaja jatuhnya. Harusnya kalau pakai pendek itu sekali tarik dari bawah langsung ke atas, itu udah selesai. Nah makanya ya bukannya sejago sih, bukan, kita jaga aja jangan sampai terjadi gitu. Kalau pakai pisau-pisau pendek itu yang udah ahli, ya udah emang udah kerja aja dia. Tapi kalau yang belum ahli, pas banget sapinya jatuh, posisinya kagak enak, pisaunya ini kagak tajam, udah pakai pisau pendek saya tajam. Kata hal pun posisinya enak, kalau ininya kurang tajam ya kagak enak juga lihatnya. Jadi maksa bener. Jadi harus tahu kalau mau pakai pisau pendek seperti ini, ya itu bener-bener tahu tajam pisau ini. Jadi kalau
langsung ke bawahin, langsung tarik, langsung jebak, langsung angkat. Itu harus berani, mentalnya harus berani, jangan ragu-ragu, jangan pakai diturunin lagi, karena ini kalau dia langsung diangkat begini, dia langsung ke atas, langsung angkat misalnya. Nggak bisa begini saya begini kocok-kocok nggak bisa. Nah, saya demen banget kalau pakai pisau ini lebaran atau Idul Adha nih. Besok ada orang request, Bang Idik, coba pakai pisau pendek. Wih, mantep banget, saya pengen banget itu. Cuman kan saya nggak mau timbulnya terjadi ujung. Jadinya saya gede kepala. Orang pada, fotonya keren tuh, foto pendek. Kedengeran di telinga saya, orang pada ngeliat saya. Nah itu saya jadi bangga, jadi dosa saya. Nggak mau. Jadi mendingan pakai yang standar aja, yang 30 cm. Yang udah ketahuan itu mah. Kalau ditarik terus masih ada kekurangan dikit, bisa diturunin. Kalau pakai ini, ditarik masukkan udah ngangkat, masukin lagi. Jangan, itu udah harus ganti hewan orang itu. Nah, posisi kalau pengen pakai pisau pendek itu yang benar-benar enak, posisinya ya jangan digantung di bawah, karena ini nggak nyentuh ubin. Nah, posisinya ini kalau ini leher, nah ini mesti begini tuh, tarikin langsung, gini langsung tarik, enak bener, enak dong. Nah, nanti di sini ada saya pakai pisau pendek yang ini nih. Nah, itu saya kemarin motong kerbau gede banget, gede itu. Karena kagak diikat di pohon, di bawah, di lantai, diputer palanya. Nah, saya pakai pisaunya ini. Itu saya langsung masukin ke bawah, kalungin ke kolong habis. Nah, saya tarik, udah sekaligus. Coba ntar saya share videonya di sini, nih, pakai pisau ini. Itu kubunya gede banget. Nanti ditayangin. Nih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ya, bukan buat ditiru sih, dilihatin aja. Kalau benar ikutin, kalau salah mah jangan, gitu aja. Nah, itu pisaunya 20 cm segini. Leher tuh gede, betul gebo. Wah, kulitnya lumayan tebal. Tapi saya tahu pas tajamnya dia ini, saya tahu tajamnya dia buat motong kebo itu, saya udah paham ininya. Oh, ini tajamnya di segini. Nah, kulit kebo leher tebalnya segini. Nah, bisa saya prediksi pakai pisau ini, jebol, udah saya pakai. Dijaga pun gitu, dijaga enak. Kalau dijaga bang udah distanin, sapinya udah enak. Pakai pisau segini, kalau dari bawah langsung membrak, enak. Enakan pakai pisau segini daripada golok. Tapi karena saya jualan golok buat Idul Adha, ya saya makanya golok aja. Saya nggak mau pakai ini, karena itu tadi saya bilang, kalau terlalu pendek juga saya bisa nih pakai terlalu pendek nih. Terus kalau seandainya ilat, terjadi kesalahan terus patah, udah itu buat kemana-mana ceritanya. Wah, itu dia motong udah ngangkat tuh, batal tuh, udah gitu. Jadi saya jaga nama baik, bukannya saya nggak mau pakai pisau segini motongnya. Saya buat jaga keselamatan aja. Tapi kalau ada request tahun ini, ada yang nyuruh motong, misalnya nyuruh motong di rumah atau di masjid, di halaman masjid sih, bukan masjid. Oh, di masjid pakai masjid ya? Boleh, nggak boleh, nggak boleh.
Kalau ada misalnya ada orang request nih tahun ini, Bang Haji tolong potongin sapi atau kerbau, tapi Pak Bang Haji jangan pakai golok ya motongnya, pakai pisau. Misalnya ada request mau kayak gitu motongnya, oke, saya datang, pasti saya datang. Terus saya buktiin saya pakai pisau yang ini atau pisau yang ini. Nih. Di antara dua pisau ini yang saya pakai, yang sering kejagal, nah ini. Nih, saya demen banget ini. Kemarin motong beek lokal itu gede-gede dari 800. Nah, saya ini pakai ini nih. Nih, dia aja dua gantian. Nih. Enak bener. Terus ada juga saya kalau ini suka pakai ini, seneng ini. Nah, ini memang khusus kalau iseng main kejagal ya, bawa aja di tas ini udah tersedia ini pisau 20 cm, 22 cm sama 25 tuh. Nah, kayak segini ini 25 cm. Nah, ini deh. Ini yang saya bawa setiap hari main kejagal ya, pakai pisaunya ini. Tapi pengen juga sih kalau misalnya Idul Adha itu ya pengen pakai yang pendek sekali-kali gitu. Karena kalau motong itu lihat posisinya aja. Kalau pas posisinya enak, terus pakai golok panjang segede gini, nih saya pakai ini segede gini, masuk ya, mendingan pakai segini. Kita udah nggak ragu lagi, kagak jadi ilat, nggak jadi ceritaan orang. Nah, terus motongnya juga alhamdulillah enak kalau pakai segini. Jangan suka maksa. Kalau misalnya jadi tukang potong, posisinya enak, terus pakai pisaunya pendek, terus kagak tahu kelas tajamnya, minta babat aja. Nah, itu yang kebanyakan kejadian di Idul Adha ya, seperti itu. Dia pakai pisaunya pendek, terus dia nggak tahu kelas tajamnya. Nah, dia main honing aja. Harusnya kalau pengen bener-bener tahu pemakaiannya di honing itu, honingnya yang berapa gitu. Kayak misalnya ini Nicholson ini udah sangat halus nih misalnya. Nah, terus kita mau honing, kalau kita mau motong nih misalnya, nah ini ngasahnya di berapa tadinya. Nah, kita jatuh honingnya juga sama, misalnya di 5. Nah, kita mau honingnya di 5 tuh gitu honingnya. Jadi jangan kayak motong tukang daging, beda. Mau honing buat motong leher sama honing buat motong daging yang kayak di pasar, itu yang kayak gini beda. Standarnya buat honing yang motong leher, misalnya kayak yang kita lihat ya, yang orang Turki itu Pak Furkan, itu dia kalau mau honing pisaunya dia nggak pernah begini, nggak pernah kencang gini. Nah, dia cuman satu ke jalan, cuman begini doang nih. Nah, itu apa sih gunanya honing ini? Kok bisa tajam lagi pisau ini? Nah, ini bukannya buat alat asah, ini alat buat diri matanya ini. Mungkin mata ini tadi udah motong banyak, nah terus dia agak ciping dikit, nah atau
belipet dah kalau bahasa kampung isi ya, belipet ya. Lipat. Matanya jadi ini dilurusin. Jadi pakai ini gitu. Nah, gitu. Itu pun jangan percaya ini segitu udah bisa. Kita pakai media lagi buat ngeyakinin kita apa ini bisa dipakai buat motor lagi gitu. Kalau nggak mau ngetesnya di rambut kayak gini ya kita harus bawa ini nih, bawa kertas. Makanya kalau yang benar itu pisau sembelihnya itu kalau habis dihoning begini habis dihoning, nah terus yang benarnya itu di strapping, nah begini, nah terus keyakinan kita lebih tambah setelah kita tes, nah tuh. Oh gitu, tajam, baru kita potong lagi, karena banyak tak, ntar dah lihat tuh pas Idul Adha dia langsung kristal, gini kristal dia, terus dia langsung pakai motong. Nah pas banget dia kristal ini gini, posisi matanya itu kemari. Nah, saya nggak ngerti bahasa visualnya, yang pokoknya saya ngertinya bengkok ya lah, begitu. Nah nggak lurus. Karena apa? Dia ngiris terlalu rebah atau terlalu tidur. Karena dia asalnya tadi rebah apa tidur, dia kagak perhatiin. Nah dia main kristal aja. Nah pas abis di kristal, abis diginiin, lama mau kita begini. Nah terus dia langsung pakai motong, langsung masuk ke gini. Nah kagak kebuka. Kenapa? Mata pisaunya ini pas begini kena di kulit. Jadi lama dia masuknya. Yang benarnya kalau abis diginiin nih, gini, nah kita pakai media biar yakinin matanya itu lurus apa kagak gitu. Entah saya di rambut gini, kalau dia nyangkut berarti matanya lurus. Atau kita nggak punya rambut, istilahnya kita botak, terus pakai peci. Nah kita bawanya kertas gini gitu. Oh bener, masih tajam, pakai. Nah itu yang benar kayak gitu. Jadi jangan matanya belipet terus dipakai motong, itu kagak enak dilihatnya, ntar lambat masalahnya maksudnya. Kata dia gini, kalau di kristal tambah tajam. Bukan begitu maksudnya. Yang udah tajam ini di kristal dilurusin matanya, bukan tambah tajam. Misalnya tukang daging, dia pakai pisau hitam daku, dia 4 kali motong, 4 kali iris, 3 kali iris. Nah dia harus kristal lagi pisaunya. Kata orang-orang awam, digituin tajam ya? Tajam, dasarnya udah tajam, dilurusin matanya, pakai kristal, lurus, mempan lagi, kayak gitu. Kalau mau najemin aslinya, ya diasah di batu, bukan di sini. Kalau di sini buat ngurusin mata, begitu. Jadi banyak yang salah tafsir, orang ya main kristal aja tapi nggak tahu di berapa ya nggak masuk. Yang jelas pokoknya kalau mau motong pakai pisau pendek itu kita harus tahu kelas tajamnya di pisau, standarnya di berapa. Nah kulitnya tebal berapa, terus kayak gimana kok bisa bang ngukur kulit kebo atau sapi tebal atau kagak? Gampang caranya bang. Kalau kayak gitu
kita lihat aja, seandainya ini leher kebo nih, ya, ini leher kebo atau leher sapi. Sebelum kita motong, kita usap-usap gini nih, nah, kita usap-usap gini, terus kita pegang gini nih, gini, dicubit nih, gini, dicubit gini nih, gini. Kalau seandainya diginiin kenceng, kagak bisa begini nih ikut, itu kulitnya tebal dan keras. Nah, ini harus tukang potong harus tahu itu. Jadi kalau yang diginiin ngikut, nah terus itu tandanya kulitnya tipis, enak buat ditariknya, dipotongnya. Tapi kalau tajam misalnya, kalau tajam tetap aja dia katak-katak. Terus yang kedua, terjadinya ketebalan kulit sapi atau kerbau itu keras atau kagak, kita lihat lagi warna kulitnya. Warna kulitnya yang hitam, yang bulunya gondrong, itu udah pasti kulitnya tebal, udah pasti keras itu. Nah itu kita harus benar-benar mempunyai goloknya yang luar biasa tajamnya, yang enak bener tuh. Jadi jangan ngeliat, itu gede banget lehernya, nggak usah. Kulitnya gede, lehernya gede, tebal, tapi kalau ininya tajam, jeblak langsung. Nggak ada cerita itu mah. Yang ada cerita, kulitnya tebal, lehernya gede, ininya tajam. Nah itu yang jadi ilat, yang payah tuh goloknya. Orang cerita kayak gitu. Nah, cuman saya buat teman-teman yang suka motong, kalau seandainya pisaunya udah mampu buat motong sapi gede, itu coba dicek tajamnya. Kadang-kadang motong itu di leher jarang bisa banget sekaligus mambrak. Nah, besok saya akan peragakan cara ngasahnya buat yang benar-benar tajam. Nah, buat di Idul Adha ini, buat teman-teman yang udah belajar ngasah maupun di luar ataupun dari YouTube saya, nah besok saya akan peragain lagi nih, cara yang benar-benar tajam ngasahnya, yang benar-benar enak, saya akan peragakan besok di YouTube official. Sekarang saya tadi buat pelajaran untuk bedanya buat pakai golok panjang atau pisau pendek. Nah itu kayak gitu. Idul Adha ini ya sedikit lagi. Jadi yang mana tukang potong yang udah punya golok, dari sekarang tolong dirapiin biar benar, diasahin yang rapi, yang tajam. Jadi pas nanti pada waktunya udah enggak tumpuk lagi. Saya suka ketawa deh kalau melihat udah mau motong nih, memang posisinya nggak bagus jatuhnya, terus dia udah pegang golok, pakai nanya, ini gimana nih motongnya nih, ada apa dorong lah, lu gimana, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita mesti yakin, ini enaknya posisinya didorong atau ditarik, gitu. Didorongin.
Itu emang Jadi setahun belajar ngasah, ada pelatihan, ikut pelatihan, terus pas hari hanya ngadepin sapinya, pas jatuhnya kagak enak, bingung motongnya, pakai nanya, ini gimana motongnya, terus mau tarik nih, lah kayak tarik kan nggak bisa motong beda. Ujung-ujungnya didorong, digodok-godok. Nah, jadi tolong biar mantap, punya hati. Mau ditarik atau didorong, yang penting lihat posisi. Kebanyakan sekarang karena udah nggak ada pohon, orang nggak main ikat, jadi main dipelintir kepala sapinya. Nah, cuman yang saya lihat dari tahun ke tahun itu banyak kesalahan. Kesalahannya mana? Sapi gede 1 ton misalnya, yang megang kepala sapi itu misalnya 2 orang. Terus sebelum megang keluar sama diputer. Kita nggak tahu nih tanya di berapa. Eksekutornya langsung tiban aja. Itu kepala sapinya ngangkat, orangnya langsung pada bentang. Sebenarnya kalau ketemu yang kayak gitu, biar buat kita aman, yang motongnya posisi sapinya juga nggak bisa bergerak, tapi dipegangin kepalanya. Gimana caranya? Trik yang paling bagus, setelah sapi itu roboh dan kepala itu ditarik, misalnya sapi 1 ton. Nah, kita pantek di sini, pantek kayu atau besi, itu kaluhannya ikatnya di situ buat safety, buat pengaman kita. Jadi kalau seandainya dia berontak, yang orang ini, kalau orang mau udah pasti nggak bisa nahan. Kenapa? Orang itu berdua, beratnya paling 200 kilo. Lah sapi itu 1 ton, tenaganya beda, jauh benar. Nah, jadi kalau orang itu udah nggak kuat motong, nggak kuat pegangin, ada safety-nya di bawah gitu. Buat teman-teman ya kayak gitu. Jadi jangan dipaksain pegang juga nggak apa-apa, tapi yang penting eksekutornya cepat, tahu tajamnya. Nah, itu yang benar. Ini udah eksekutornya ininya kurang tajam, yang motongin, yang meganginnya udah gak ketahanan, motongnya kelamaan, dok dulu dijepit, wah lambat bener. Nah, itu yang sering terjadi tahun demi tahun ya, kayak gitu yang saya pantau. Jadi kita belajar dari kesalahan pribadi sendiri dah, kita belajar. Oh iya, berarti kalau dipegangin sama orang aja itu masih bisa bergerak. Gimana caranya? Oh, pantek aja kayu udah gitu, buat ikat kaluhannya di bawah. Sekarang udah gak ada pohon, nah pegangin palanya berdua atau bertiga, didudukin. Nah, itu aman buat kita, aman banget buat yang motong. Dengan syarat ya itu aja, ini harus benar-benar tajam, benar-benar mampu. Besok atau episode yang akan datang, saya mau, karena ini Idul Adhanya masih kurang 60 hari lagi, jadi kita belajar ngasah dulu dah gitu. Belajar ngasah bukan belajar ngasah dari awal, artinya yang benar-benar tajam buat pribadi kita, biar kita yakin nih. Jadi khususnya buat yang udah bisa ngasah, ya coba di sharing teman-teman
ini kalau begini udah tajam apa belum ya gitu. Nah ntar yang udah berpengalaman masih tahu, oh ini belum, masih kurang. Nah gitu. Tapi buat keseluruhannya nggak mungkin kan datang ke GSQ. Kita sharing besok, saya bikin videonya. NASA yang udah bener-bener mampu buat motong sekali tarik, nah kita bikinin videonya besok di Muhammad Sidik Official. Saya tayangin, nanti ya silakan ditonton dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya kurang bagus, ya jangan ditiru, jangan diikutin. Kalau bagus, ikutin, begitu. Alhamdulillah selama ini motong ya enak saya, karena saya tahu di kelas tajamnya. Sekarang orang nanya kan tuh di Facebook, di YouTube, cuma ada standar tajam, kelas tajam adanya di GSQ doang, gitu. Kagak, sebenarnya belum paham aja dia cara ngasahnya. Kalau pabrikan, pisau pabrikan nih, Victorinox, apa aja lah yang baru pabrikan, itu semua sampai 400. Nah, diginiin kertas tuh dia mau mempan, tapi itu semua standar tajam. Artinya itu semua tajamnya. Jangan dipakai buat motong. Kalau dipaksain buat motong, kagak bakal bisa masuk. Pernah dulu waktu ngambil sertifikat BNSP, ada satu kamar itu dia nggak percaya pakai pisau ini bisa potong, karena dipikir itu kan limbah, malah tajam gitu. Nah dia yakinnya pakai pisau yang dari pabrikan, yang jadi beli dia. Gitu. Saya bilang sama dia, ini belum bisa dipakai motong tas. Tapi ini tajam ini bisa digini. Iya, tapi itu matanya belum dibuka. Buka dulu matanya di 240. Dibuangin dulu yang 400-nya. Ini tajam tapi semu sebenarnya itu. Nggak percaya dia. Nah, pas hari hanya waktu pergi ke RPH, nah itu giliran dia motong, saya pegangin palanya. Padahal udah kenceng banget saya pegangin, udah ini banget. Pakai pisau ini mah udah langsung jeblak ya bener. Karena dia ya kekeh pengen tahu pakai pisau dia itu ya benar, emang kagak masuk, lambat masuknya. Kepotong sih kepotong, cuman ya berulang-ulang kali jadinya. Kalau berulang kali, satu kali, ini berulang-ulang kali jadi banyak banget tuh. Ulang-ulang kayak gitu. Jadi kalau orang yang punya pisau baru, ya itu dibuang dulu matanya, dibikin mata baru dulu, diasah ulang, baru bisa dipakai potong. Kalau misal itu namanya, kalau yang baru terus dipakai potong, kalau keyakinan dia tajam, ya itu belum, itu semua tajamnya. Semua pabrikan ngeluarin ketajaman itu sampai 400. Nggak ada yang tajamnya sampai kayak di batu, kayak asal di batu. Itu segitu aja dia. Selainnya ya kita yang berusaha. Kalau kita tukang potong, misalnya kita beli Victorinox, kita nih yakin, ini belum tajam benar ini. Nah, kita buka matanya, kita benerin lagi dari mula. Nah, kalau misalnya kita kagak bisa, terus cari orang yang paham, yang ngerti, tanya, bang ini udah bisa potong belum? Harus konsultasi, jangan sendiri aja, jangan yakin itu tajam.
rata-rata belum bisa pakai motong gitu. Bisa sih pakai motong, tapi bertenaga berkali-kali begitu, karena belum biasa ulang. Yang bagusnya konsultasi sama orang yang udah ngerti, terus dibuka matanya, dihalusin tajamnya, baru bisa pakai motong. Itu juga baru bisa di honing. Honingnya pun yang halus itu lebih enak. Yang kedua, kalau dikatain di GSQ, kok dia ada kelas tajamnya? Memang ada kelas tajamnya. Jadi harus tahu caranya, tahu tajamnya, tahu sifatnya, baru tahu gunanya. Gitu. Tahu caranya, tahu kelasnya, tahu sifatnya, baru tahu gunanya. Nah itu baru enak motongnya. Kalau tajam-tajam aja, ya semu. Jangan pakai motong. Itu semu itu buat nebang, atau buat ngiris kue-kue, atau buat yang lain-lain. Itu semu namanya. Kalau buat standar motong, ya itu harus di kelas tajam. Kelas tajam itu di berapa? Udah pokoknya sangat halus, tajamnya udah sangat enak, kayak gini udah nggak ada rasanya. Nah ini udah namanya udah di kelas tajam. Nah ini namanya bisa beli. Nah kalau udah kayak gini motong, insya Allah satu nggak ada beban, kedua tenaga nggak terkuras, ketiga sekali tarik insya Allah bisa gitu. Sekali tarik jeblar. Makanya di GSQ ada fenomena sekali tarik mambrak, yaitu ngasanya di 240 nya itu ya bener-bener apa overhaul ya kayak gitu. Kayak gimana overhaulnya? Ya udah, besok kita ulangin, kita belajar lagi dari awal gimana najemin yang benar-benar tajam buat potong. Karena ini momennya udah tinggal 2 bulan lagi, supaya teman-teman pada enak motongnya, tajam semuanya semua. Nah kita bikin lagi kita bikin video lagi. Kalau misalnya rumahnya yang dekat-dekat, yang dari sini, kalau mau konsultasi datang sini, gak apa-apa. Saya terima. Banyak ini, golok semua nih. Kalau ini yang saya jual ini semua udah siap pakai. Udah jangan dirapat, udah dulu berubah lagi. Tinggal buka, misalnya nih, misalnya ini, ambil satu, gini. Nah, ini saya jual. Ini tinggal di stropping aja, nih. Di stropping, udah kerasa lagi. Ini di stropping ini. Nah, ini di stropping, ini dites gini. Nah, jadi udah 3 pakai gitu. Alhamdulillah yang beli di GSQ itu udah gak asal-asal lagi, tinggal pakai aja. Ini semua yang buat jual itu udah ready, udah tinggal pakai. Jadi nggak usah ngasal-ngasal lagi, nggak usah bingung-bingung lagi. Beli pas hari hanya stropping langsung pakai kayak gitu. Buat teman-teman kalau yang mau, karena momennya udah mau Idul Adha, barangkali ada yang belum paham di standar tajam atau di kelas tajam. Kalau pengen konsultasi, silahkan mau datang atau mau telepon melalui video call. Caranya nggak apa-apa, telepon aja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Saya juga masih banyak belajar, masih pengen tahu. Kita sharing, mungkin pendapat saya lebih atau kurang atau belum bisa diterima, ya kita sama-sama aja. Kalau seandainya lebih, itu juga bukan milik saya, tajamnya itu punya Allah. Jadi kayak gitu, saya sama-sama aja. Seandainya nanya, Bang Haji, ini udah tajam bener nih, tapi kalau menurut saya belum tajam, ya kan saya tukang potong.
saya tukang asah. Kalau saya bilang, oh ini tajam, pakai. Oh ini mesti asah ulang gitu. Jadi harus ikutin. Kalau seandainya ente bilang tajam, anda bilang belum, ente pakai juga, ya lihat aja hasilnya. Gitu. Ya, karena udah kebanyakan lah, udah kelamaan nih ngomongnya, udah 20 menit lebih. Nah, jadi kita udah aja sampai di sini dulu. Nanti episode yang akan datang kita belajar ngasah untuk di kelas tajam, ya. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Jadi karena ini masih hari raya Idul Adha, buat teman-teman apa istilahnya subscriber, subscriber. Jadi saya mohon maaf lahir batin, bila izin wal izin. Semoga kita bisa dipertemukan di Idul Adha dan kita bisa momen yang kita tunggu-tunggu kita bisa laksanakan. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebo yang keempat nih sekarang pakai pisau aja. Wih, yang mana itu? Pisau 20 cm. Lihat reaksinya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung empuknya. Nah, gitu dah. Jangan ya. Siap. Oke. Anak.